Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Harsono. Hari ini mahasiswa Darajat BPD 2025 pada hari ini membuat video tutorial mengajar dengan judul kompetisi dan kebaikan dan etos kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak, marilah kita sebelum memasuki materi pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa masuk dan bisa kita mengerti dan kita senang dengan pelajaran ini dan bergembira, ya, jangan ngantuk. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, Bapak absen dulu ya. Aulia Nurbaiti. Aulia Dela Renita. Marilah kita pada hari ini topik kita berjudul kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kemudian kompetisi atau surat yang menjelaskan tentang kompetisi itu di surat kerja. Jadi kompetisi ini artinya lomba-lomba dalam Islam harus diwajibkan untuk di dalam Astabikul Khairat ini ada aturannya, aturan berbuat baik. Siapa saja yang kita dahulukan dalam berbuat baik? Yang pertama, kedua orang tua kita. Yang kedua siapa? Yang kedua dalam berbuat baik ini yang kedua adalah saudara kandung kita. Jadi di dalam berbuat baik utamakan dulu saudara-saudara kita. Saudara-saudara kandung kita yang masih dalam keadaan hidup dalam keadaan kekurangan. Ini utama dulu, jangan menoleh. Ya. Setelah orang tuanya sudah tercukupi, saudaranya kita sudah juga tercukupi, barulah tetangga yang dekat. Jangan dulu tetangga yang jauh. Ya. Karena mengapa tetangga yang dekat? Karena tetangga yang dekat inilah yang mendahulukan. Yang didahulukan apa? Kalau ada masalah, ada musibah, kan tetangga dulu. Ya. Belum bapak ibu kita yang di dusun sana, belum saudara kita yang tinggal jauh. Tapi tetangga dekat ini dulu. Karena itu kita harus berbuat baik dengan tetangga dekat dulu. Supaya ada apa-apa kita bisa dibantu, ditolong, ya, lebih cepat. Di dalam berbuat baik adalah ibadah. Ibadah, ya. Ibadah itu luas, baik itu ibadah khusus ataupun ibadah khusus apa? Ibadah khusus itu artinya ibadah yang sudah ditentukan
jumlahnya, waktunya, ya, tempatnya sudah tentukan. Ya. Kita tinggal melaksanakan. Contohnya apa? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kan zuhur jam 12.15 katakanlah ya. Kalau belum masuk jam 12.15 kita tidak boleh sholat zuhur ya. Ayo pulang sholat zuhur. Sekarang tidak boleh ya. Jadi sholat zuhur itu waktunya ada. Sholat asar waktunya ada. Sholat maghrib, isya, subuh juga ada. Jadi jangan kita setengahnya ibadah. Puasa ada waktunya, setahun sekali yang wajib. Yang sunat ada waktunya, Senin Kamis. Ya. Ini nanti sebentar lagi kita puasa Arafah. Ya. Jadi juga ditentukan walaupun itu puasa sunat, sholat sunat juga begitu. Jadi semua ibadah khusus itu sudah ditentukan. Dan kita tidak lagi berusaha. Ya. Kita sudah tinggal melaksanakan. Sedangkan ibadah umum adalah ibadah yang ikhtiar kita. Ikhtiar itu bagaimana? Kita dengan sesama manusia saling tolong menolong, silaturahmi, ya, saling kasih mengasihi, saling sayangi, saling hormati yang tua, menyayangi yang muda menghormati yang tua. Tidak boleh malas-malasan. Kita harus bekerja. Bekerja jangan sampai menghalalkan segala cara. Ya. Yang tidak boleh itu menghalalkan segala cara. Kalau bekerja boleh, kerja apapun yang penting hasilnya halal dan barokah. Barokah itu apa artinya? Barokah itu artinya cukup. Ya. Cukup mencukupi, memberi kesejahteraan, ya itu adalah halal, ya. Daripada melakukan segala cara untuk mengejar duniawi, apa yang terjadi? Kehancuran, kebinasaan, ya. Rumah tangga cerai-berai, ya. Anak centang pinang tidak tahu kemana, gara-gara bekerja yang menghalalkan segala cara, ya. Nah, akhirnya dikasihkan hasilnya itu kepada anak istri makannya, maka hasilnya itu akan menjadi darah daging, akan menjadi sifat, akan menjadi tabiat, akan menjadi karakteristik bagi keluarga kita. Beberapa istilah bekerja. Ada bekerja dengan otot, ya. Bekerja dengan otot, otak, dan hati, ya. Kalau bekerja dengan otot, apa itu otot? Ini tenaga. Tenaga. Hasilnya sedikit. Lama-lama tidak bisa lagi produktif. Apa itu produktif? Tidak bekerja lagi.
etos bekerja, semangat dalam kerja. Kalau sudah paham, ini ada beberapa pertanyaan. Ya. Yang pertama, jelaskan pengertian kompetisi dalam kebaikan. Tolong dijawab ya. Ya, coba dibaca. Jangan dibaca, dijawab. Ya, Berkompetisi dalam kebaikan adalah berlomba-lomba. jadi harus saya disebutkan. Nah itulah, itu kalau urutan dalam kira-kira gimana. Ya. Jadi jangan kita paling pojok, sholatnya paling pojok, paling belakang, di luar masjid. Nah, Ada tempat. ya, kalau di depan kalau mau besar pahalanya. Ya. Sudah itu, kalau hari Jumat itu dua malaikat membawa catatan. Ya. Catatan ini siapa yang masuk masjid dari awal sebelum azan Jumat berkumandang itu dicatat. Dicatat. Yang sudah azan, khotib sudah naik mimbar itu tidak dicatat lagi, tidak termasuk dalam catatan. Jadi kalau mau dicatat malaikat, yang lagi datanglah lebih awal. Jangan khotib naik mimbar baru. Nah itu kalau dalam berbuat baik itu sudah tidak dicatat lagi, tidak ada hasil lagi ya. Jadi capek ya Pak ya? Capek. Sama dengan orang puasa. Puasa itu ya ada tiga kan? Yang pertama puasa orang khusus. Puasa orang awal, puasa orang khusus, puasa orang khusus di atas khusus. Ada orang yang dapat nilai puasanya, ada yang dapat hanya lapar dan haus. Nah itu siapa yang dapat lapar dan haus? Puasanya orang awam. Jadi kita harus berlomba menjadi yang terbaik dalam ibadah. Jangan cuma sekedar dapat lapar dan haus, dapat capek baik. Makanya ibadah itu jangan melok tapi benar-benar kita belajari ya, belajari. Mungkin ini penjelasan Bapak, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini ada soal ya. Silakan nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Pak Rudi. Jelaskan pengertian etos kerja dalam Islam.
Etos kerja adalah semangat dalam bekerja, karena bekerja bagian dari ibadah dan akan melakukan pahala yang besar dalam ajaran Islam. Ya begitu saja mungkin. Ya. Ada yang mau menanggapi dalam hal ini kelompok satu, kelompok lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan kelompok yang kedua. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluarga dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Pak Doni. Jelaskan pengertian kompetensi dalam kebaikan. Dua. Jelaskan pengertian kebaikan. Jawabannya. Kompetensi dalam kebaikan itu kita mencintai berbaik terhadap orang yang paling dekat dulu. Dimulai dari berbuat baik pada orang tua, saudara kandung, dan Ya. Ya, itu saja jawabannya. Masih ada yang lain kalau mau menanggapi apa itu kompetisi dan kebaikan? Ada contoh lain? Jadi kompetisi dan kebaikan itu adalah berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Berlomba dalam kebaikan untuk menjadi yang lebih baik, terbaik dalam ibadah, baik itu ibadah umum ataupun ibadah khusus, ya. Selanjutnya kelompok yang ketiga, ya, apa? Pauli nama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 4 mewakili untuk menjawab pertanyaan dari Pak Rudi. Jelaskan pengertian kompetisi dalam kebaikan. Jawabannya, berkompetisi dalam kebaikan adalah berlomba-lomba dalam kebaikan dalam bahasa Al-Quran disebut fatabul khairat. Sudah menjadi kewajiban orang beriman senantiasa berbuat baik supaya menjadi lebih baik dan sangat baik. Ada yang menanggapi kelompok lain? Tidak ada? Ada yang menanggapi? Ya silakan. Jadi dari beberapa pertanyaan tadi, ya, jawabannya ya baik, ya, baik semua. Walaupun masih ada yang kurang, ya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Dia akan mendapatkan pahala walaupun sekecil biji, walaupun sekecil biji,
karena itu, mari kita dengan pelajaran kompetisi dan kebaikan dan etos kerja ini, kita dapat mempraktekkannya ya. Walaupun kalian masih siswa, tapi dapat kita praktekkan. Mungkin ini saja. Bila topik kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.